guys, welcome back to my channel. Sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas, perlukah kita servis mobil di bengkel resmi? Karena banyak juga di antara kita yang masih berpikir bengkel resmi itu mahal. Lebih baik mana sih? Servis di bengkel resmi atau servis di bengkel biasa? Nah, buat kalian para pemilik mobil, servis ini wajib kita lakukan guys. Baik kita beli mobil yang baru keluar dari dealer atau kita beli mobil second. Ya tahun berapapun itu, mau dari tahun muda sampai tahun lama. Kalau kita punya mobil ataupun motor, itu tuh wajib kita servis guys. Nah, tujuannya untuk apa? Agar komponen mesin yang ada di mobil kita tetap awet dan nggak mogok guys. Nah, bahayanya apa sih kalau misalkan kita nggak servis dan ganti oli? Itu tuh akan berakibat fatal untuk komponen mobil kita. Karena setiap part yang ada di mobil kita itu kan ada umurnya. Nah, kalau kita servis, kita ganti oli, itu tuh akan merawat, menjaga agar si part-part dan komponen mobil kita itu bekerja secara baik guys. Dan kalau kita bepergian, baik kita keluar kota, dalam kota, baik kita buat kerja, buat kuliah, dan lain-lain, mobil kita dipakai kan kita pengen selamat dan aman sampai tujuan guys. Betul kan? Nggak pengen mobil kita tiba-tiba mogok di tengah jalan. Nah, makanya servis ini wajib kita lakukan guys. Nah, kapan sih waktu yang tepat untuk kita servis dan ganti oli? Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian juga supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke? Nah, yang pertama gue bakal bahas perbedaan bengkel resmi dan bengkel biasa. Karena buat kalian yang masih beranggapan bengkel resmi itu mahal, memang mahal. Tapi, ada tapinya guys. Di balik harga yang mahal, kita mendapatkan value yang nggak bisa kita dapatkan di tempat lain guys. Nah, untuk mobil yang gue pakai ini adalah Honda Brio. Dan buat kalian yang mau servis ke bengkel resmi, kalian bisa sesuaikan dengan mobil kalian. Ada Nissan, ada Toyota, ada Suzuki, ada BMW, Mercy, dan itu bisa kalian sesuaikan dengan kendaraan yang kalian pakai. Dan hari ini kita akan servis ke bengkel resmi Honda guys. Nah, yang pertama ini adalah booking service guys. Jadi kita datang ke bengkel, langsung kita nunggu, nggak usah ngantri, nggak usah ngapa-ngapain, mobil kita langsung dikerjakan guys. Nah, kita sebelum melakukan booking service, kita bisa mendownload aplikasi di Play Store atau App Store. Kita bisa download aplikasi Honda iCare. Nah, di situ kita bisa isi data kita, biodata kita lengkap semua, dan kita bisa jadwalkan kita mau hari apa dan jam berapa guys. Dan buat kalian yang mau booking, minimal H-1 ya guys. Misalkan nih, kita hari ini hari Selasa. Nah, besok buat kalian kalau mau booking buat hari Rabu atau hari Kamis atau hari Jumat, kalian bisa pilih di situ dan jamnya juga. Jadi bisa disesuaikan guys. Buat kalian misalkan kalian pengen lagi bekerja nih, kalian atau lagi kuliah, kalian mau menyesuaikan jamnya itu mau jam berapa, jam servisnya itu bisa guys. Nah, aplikasi ini sangat membantu kita guys. Kalau misalkan kita lagi sibuk, kita datang ke bengkel, kita harus ngantri. Belum lagi kalau antriannya itu panjang, banyak antrian, itu kan kita membuang waktu di bengkel hanya untuk servis mobil kita. Jadi dengan aplikasi booking service ini, kita udah datang ke bengkel itu, mobil udah langsung dikerjakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, part yang dijual oleh bengkel resmi adalah part-part original. Nah, bedanya apa sih part original dengan part-part yang biasa? Nah, biasa nih kita bisa temuin kalau misalkan kita datang ke bengkel biasa, kan itu ada part original, ada mereka biasa sediakan atau part-part yang biasa. Nah, perbedaan dari kedua ini, kalau misalkan kita mengganti dengan part yang biasa, pastinya kualitas tidak sebagus yang original. Dan umurnya pun tidak sepanjang yang original. Jadi kita nggak usah repot kalau kita datang ke bengkel resmi guys. Mereka sudah menyediakan semua partnya, semua komponen-komponen yang harus diganti, yang sudah aus, yang sudah waktunya untuk diganti, waktunya usang, itu langsung diganti guys. Jadi kita tinggal menunggu aja. Dan yang ketiga adalah penggantian oli maksimal 10.000 km atau per 6 bulan sekali guys. Nah, kalau misalkan mobil kita ini jarang dipakai gimana? Tetap harus diganti guys. Nah, kalau misalkan dalam 6 bulan, kita misalkan mobilnya jangan dipakai cuma 1.000 km atau 2.000 km, kita wajib ganti per 6 bulan sekali. Karena apa? Untuk oli itu kan untuk melumasi si mesin kita. Jadi kalau misalkan kita nggak ganti olinya, kita biarkan, dia nanti dapat menimbulkan kerak, dan itu yang merusak komponen mobil kita. Dan kalau kita biarkan akan menimbulkan overheat, mesin kita akan rusak, menimbulkan kerak, dan ngerembet ke komponen-komponen lainnya guys. Dan yang keempat, bengkel resmi akan menghubungi kita untuk servis berikutnya. Misalkan kita servis di bulan ini, nah 6 bulan kemudian mereka akan nge-reminder kita. Mereka akan ada by phone, ada WA, atau bisa SMS mengingatkan kita kalau kita harus ganti oli dan servis berkala. Nah, hal itu ditujukan untuk kalau misalkan kita nih lupa
kalau kita harus ganti oli atau kita harus servis, nah mereka itu ngingetin kita karena mereka udah punya sistem yang otomatis kalau setiap berapa bulan sekali mereka ngingetin kita untuk servis dan ganti oli. Dan yang kelima, bengkel resmi udah mempunyai list part-part yang harus diganti guys. Misalkan dari kita kilometernya 30.000 atau 40.000, mereka udah punya list komponen-komponen yang apa aja, misalkan busi dan lain-lain ya guys ya, yang harus diganti sesuai dengan kilometer kita. Kalau komponen-komponennya udah jelek, mereka akan menyarankan kita untuk mengganti. Dan yang keenam ini yang paling penting guys, adalah service record. Nah ini yang nggak dimiliki oleh bengkel-bengkel lain selain bengkel resmi. Buat kalian nih, kalau kalian pemilik mobil Honda, Toyota dan lain-lain, ini kalau misalkan kalian rutin servis di bengkel resmi, saat kita nantinya mau jual mobil, misalkan berapa tahun kita jual mobil, itu tuh menjadi poin plus. Kenapa? Calon pembeli kita bisa ngecek histori dari mobil kita guys. Dari pertama mobil kita dibeli sampai saat itu dijual guys. Dan itu sistemnya online. Misalkan Honda itu kan ada di semua cabang di seluruh kota. Nah kita bisa cek di situ si histori mobil kita tuh gimana. Dan mencegah odometer atau kilometer kita diputar guys. Jadi udah nggak usah takut lagi, udah nggak usah ragu lagi kalau misalkan kita mau ngejual atau sebaliknya kita mau membeli, itu bisa menjadi daya jual yang lebih guys. Oke, jadi kalau misalkan kita mau ngejual ke orang lain, kita kan bisa patok harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena kan dia bisa, calon konsumen kita bisa ngeliat si kondisi mobil kita tuh seperti apa, nggak ada bekas banjir, nggak ada bekas tabrak dan lain-lain guys. Dan sebaliknya kalau misalkan kita mau membeli mobil ke orang lain pun kita bisa lihat service recordnya guys. Dan masih banyak banget benefit yang kita peroleh kalau kita servis di bengkel resmi. Oke, buat lebih jelasnya, yuk kita langsung bawa aja Honda Brio ini ke bengkel resmi guys. Oke guys, kita udah sampai di Honda IBRM Cimahi karena ini posisinya kebetulan deket banget sama rumah gua. Dan buat kalian yang mau datang, langsung kalian datang aja ke cabang terdekat dari rumah kalian guys. Nah ini karena kemarin gua udah booking service, jadi hari ini kita datang langsung disambut sama Hondanya, nggak usah nunggu lagi, nggak usah ngantri lagi, langsung kita cek aja ada keluhan apa dan kita tunggu sekitar 3-5 menit. Di sini kita estimasi biayanya itu berapa, nanti mereka hitungin sebelum mobil kita dikerjakan. Dan karena ini posisinya gue ini masih ada servis gratis selama 4 tahun dari pembelian mobil atau 50.000 km. Nah, karena ini jasanya masih free, jadi kita udah tinggal ganti olinya aja, lalu filter oli, lalu grease, injector cleaner, dan engine flush. Dan totalnya ini estimasi biayanya 902.500 guys. Nah, kalau misalkan jasanya nggak free, ini kita tinggal tambahin aja sekitar 1 juta, jadi totalnya 1.900.000-an guys. Oke, dan fasilitasnya ini yang mantap banget guys. Nah, ini yang disediakan oleh Honda dan bengkel-bengkel resmi lainnya guys. Nah ini kita benar-benar nyaman banget untuk ruang tunggunya, ada kafenya juga, dan di sini kita bisa nonton, ada free wifi yang kencang banget, dan kita bisa menikmati di sini ada majalah juga. Dan sofanya ini nyaman banget guys, udah kayak sofa bioskop. Jadi kita nunggu berjam-jam di sini tuh udah nggak berasa banget. Dan untuk harga makanannya pun murah banget guys. Ini semuanya under Rp10.000 dan fasilitas yang disediakan ini kita enak banget. Kita dianterin makanannya, snacknya. Tapi yang pop mie itu bayar ya guys ya, itu Rp7.000. Tapi untuk kopi dan snacknya ini gratis guys, disediakan. Dan untuk toiletnya pun bersih guys. Nah ini toilet ini merupakan hal kecil yang jarang diperhatikan oleh bengkel-bengkel guys. Nah tapi di sini tuh toiletnya bersih, jadi kita benar-benar nyaman banget. Dan sambil menunggu kita bisa lihat mobil-mobil keluaran terbaru dari Honda guys. Nah, kita bisa cek di sini, kita bisa ngobrol dengan salesnya, dan juga kita di luar ada ruang tunggu untuk smoking guys. Nah, di sini untuk nyantai-nyantai, untuk ngobrol-ngobrol sambil nunggu mobil kita diservis. Untuk area servisnya pun bersih banget guys, sesuai dengan standar mereka. Dan yang paling penting adalah saat kita servis mobil, mekanik-mekaniknya pun jujur guys. Nah, ini banyak banget ya, harus sering banget diperhatikan. Kalau kita servis mobil, jangan sampai part-part dalam mobil kita itu ada yang diganti dengan tidak orisinil guys ya. Tapi untuk standar bengkel resmi ini udah dijamin aman banget. Dan saat kita servis di bengkel resmi, mereka ngasih kita list part-part apa aja yang wajib kita ganti sesuai dengan kilometer mobil kita. Karena kalau mobil kita jarang dipakai sekalipun, tetap komponen yang ada di mobil kita itu punya umurnya masing-masing guys. Jadi kalau yang udah berumur, udah emang waktunya harus ganti, tetap harus diganti guys. Tapi itu kita bisa nolak kalau emang nggak mau diganti. Tapi mereka udah kasih rekomendasi part-part apa aja yang mendukung agar mobil kita tetap dalam keadaan prima. Dan untuk setiap part-part yang diganti,
yang bekasnya itu dapat kita bawa pulang guys. Jadi mereka emang udah kasih ke kita yang bekasnya itu sebagai tanda emang kalau part-part yang diganti itu sudah emang waktunya harus diganti atau sudah berumur guys. Jadi kita bisa pastikan semuanya itu baru, dan di sini tersedia body repair guys. Jadi kalau amit-amitnya kita mengalami kecelakaan, body kita rusak, kita bisa langsung bawa mobil kita ke sini guys. Dan setelah mobil kita diservis, mobil kita langsung dicuci guys. Nah, ini pelayanan yang nggak didapat di bengkel-bengkel lainnya guys. Jadi setelah kita beres servis tuh, mobil kita udah dalam kondisi bersih guys. Jadi itu nyaman banget buat kita saat kita udah beres servis. Dan untuk hasilnya bisa kita lihat guys. Ini bukan sembarang cuci ya guys ya, asal-asal cuci aja. Ini kita bisa lihat ya guys ya, dari velgnya, dari bodinya, ini benar-benar diperhatikan ya guys ya. Cucinya itu bukan cuci asal-asal, yang penting dibanjur air aja guys. Nah, ini kita bisa lihat sampai ke sela-sela terkecil ya guys ya, di bagian belakang, di bagian samping. Dan setelah mobil kita beres dicuci, kita langsung lanjut ke kasir guys untuk melakukan pembayaran. Nah, ini list-list untuk jasa servisnya karena masih gratis, jadi kita 0. Dan untuk penggantian biayanya tadi ada penambahan untuk penggantian filter udara, itu seharga 135.000 guys. Jadi ini totalnya 1.051.000, dan menurut gua ini worth it banget untuk semua fasilitas yang diberikan ke kita. Oke guys, sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan kalau kalian ada saran atau masukan atau apapun, itu langsung kalian komen di bawah guys ya. Dan kalau kalian pengen dibikinin video apa, pengen request video apa, langsung kalian komen di bawah. Dan buat kalian juga yang baru nunggu channel ini, jangan lupa mampir kalian lihat-lihat di playlist gue ya guys ya. Karena di channel ini gue udah membahas tips and trick tentang perawatan motor dan mobil. Dan gak hanya perawatan aja guys, gimana sih kita merawat motor dan mobil, gimana sih cara kita cuci mobil, kita merawat agar cat mobil kita awet, dan semua perawatan mengenai motor dan mobil. Dan gak hanya itu, gue juga di channel ini membahas tutorial belajar motor dan tutorial belajar mobil. Oke, untuk lengkapnya langsung kalian cek-cek aja ya video gue lainnya. Oke, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum like dan subscribe, kalian subscribe dulu, karena dari kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya guys, supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you next video, bye-bye!